Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ibu absen dulu, dimulai dari Andika. Hadir Bu. Oke, Dwi. Hadir Bu. Yedi. Putri. Hadir Bu. Reva. Hadir Bu. Puji. Hadir Bu. Rivaldo. Hadir Bu. Rizky. Hadir Bu. Cynthia. Cynthia sakit ya? Oke. Cynthia sakit. Cindy. Sembuh. Oke, anak-anak, walaupun kita masih belajar di tengah pandemi COVID, kita harus tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Oke anak-anak, kemarin Ibu sudah membahas mengenai pendapatan. Pendapatan itu kita peroleh dari mana saja anak-anak? Gaji atau Oke, kalau kita bekerja berarti kita memperoleh berupa gaji atau upah. Oke, selain kalau kita bekerja diperoleh gaji atau upah, pendapatan itu kita peroleh dari mana saja, nak? dari Oke, dari hasil usaha sendiri. Kira-kira kalau dari hasil usaha sendiri itu dari apa saja? Misalnya Oke, misalnya dari petani. Oke, yang petani tadi orang tua kita misalnya menggarap lahan berupa padi, ya bisa berupa kopi, bisa berupa lada atau kakao dan yang lain-lainnya. Oke, selain dari usaha tani apa lagi nak? Dari dagang. Oke, selain dari dagang apa lagi nak? Dari usaha misalnya kita buat usaha warung makan, dari kita usaha jual makanan, buat usaha yang lain-lainnya, itu semua nanti masuknya ke pendapatan. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan membahas materi pendapatan nasional. Model pembelajaran yang Ibu gunakan di sini adalah PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti di tengah-tengah materi Ibu kasihkan kalian permasalahan yang harus kalian diskusikan. Oke anak-anak, mengenai metode yang Ibu gunakan di sini adalah metode diskusi. Oke ya, media yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini adalah PPT atau PowerPoint. Oke anak-anak ya, Ibu buka dulu PPT-nya, nanti kalian bisa lihat, diperhatikan dan ikuti secara seksama. Oke, sudah terlihat bisa ya? Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi di pelajaran ekonomi kelas 11. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan membahas mengenai pendapatan nasional. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, kira-kira dari anak-anak sekalian ada yang sudah tahu apa itu pendapatan nasional? Ayo. Oke, silakan Andika. Pendapatan nasional adalah total jumlah pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara sebagai bentuk barang jasa yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa selama periode tertentu. Oke, terima kasih. Berarti Andika sudah mempelajari dari materi yang sudah Ibu berikan ya. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya lebih cekatan lagi belajarnya sehingga kalau Ibu tanya kalian bisa menjawab dan nilainya bagus ya. Nanti kalau nilainya bagus akan Ibu berikan hadiah di pembagian rapor ya. Mau tidak? Oke ya. Ibu lanjut ke yang berikutnya. Jadi pendapatan nasional kita juga membahas masalah pendapatan nasional. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini siswa itu diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian pendapatan nasional, yang kedua dapat menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional. Oke, Ibu lanjut. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Oke, sebagai gambaran
dalam proses produksi, kita ambil contoh perekonomian dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ya, Nana perhatikan di situ ada dua sektor, yaitu terdiri dari rumah tangga konsumsi dan rumah tangga perusahaan. Bisa kalian lihat di slide Ibu? Bisa? Oke, kalian perhatikan alur yang pertama atau arus yang pertama itu rumah tangga konsumsi itu adalah pemilik atau penyedia faktor-faktor produksi untuk rumah tangga perusahaan. Sekarang Ibu tanya, apa saja isi dari faktor-faktor produksi itu? Oke, apa saja? Tenaga kerja. Ya, tenaga kerja bagus. Yang kedua? Oke, tanah. Yang ketiga? Yang keempat? Nanti semuanya sudah mengikuti pelajaran bagus. Oke, ya, karena kemarin sudah Ibu sampaikan materi. Oke. Lalu di arus yang kedua kalian perhatikan, dari rumah tangga perusahaan itu akan mengalirkan arus uang keluar untuk rumah tangga konsumsi. Kenapa perusahaan itu mengalirkan aliran uang keluar untuk rumah tangga konsumsi? Nah, karena apa? Kalau dia menggunakan tenaga kerja, dia harus membayar gajian. Kalau dia menggunakan tanah, dia harus Sewa. Oke. Kalau dia menggunakan modal, dia harus Membayar bunga. Oke. Kalau dia menggunakan skill, berarti dia harus membayar bunga. Oke. Nanti semuanya sudah pintar. Terima kasih anak-anak ya. Oke. Untuk arus yang ketiga, perusahaan itu menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa untuk rumah tangga konsumsi. Sehingga rumah tangga konsumsi itu akan mengeluarkan aliran uang keluar atau membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Sehingga aliran uang keluar yang dikeluarkan oleh rumah tangga konsumsi untuk membeli barang dan jasa itu akan merupakan aliran uang masuk untuk rumah tangga perusahaan. Oke, anak-anak. Yang berikutnya, silakan kalian buat kelompok, silakan kalian berdiskusi. Setelah selesai kalian presentasikan, lalu kalian kumpulkan. Dikasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan untuk kelompoknya. Tugasnya kalian cari artikel tentang pendapatan nasional, baik di media cetak atau media elektronik. Kalian buat kesimpulan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Kerjakan di kertas selembar. Setelah itu dikumpul. Setelah waktu 10 menit nanti, silakan kalian presentasikan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan buat kelompoknya. Cynthia, Uji mana Uji? Dan Tiara. Tiara sakit, Bu. Oh, Tiara sakit, berarti Andika Dedejan berdua, Andika gabung aja di kelompok. Kalian gunakan handphone kalian, bisa mengaksesnya dari situ untuk mencari artikelnya di media. Silakan kalian berdiskusi. Apabila ada kendala atau permasalahan, silakan tanyakan dengan Ibu atau ada tugasnya yang kurang jelas, Nak, ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kelompok 1 siapa yang maju? Jenny. Oke, Jenny, silakan Jenny presentasikannya. Boleh maskernya dibuka, Nak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 20 Agustus 2020, Jakarta, Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Realisasi pendapatan nasional hingga Juli 2020 mencapai 922,2 triliun atau 54,3% dari target perubahan APBN dalam Perpres 72 tahun 2020 sebesar 1.699,9 triliun. Sri Mulyani Indrawati menuturkan pendapatan tersebut turun 12,4% year on year dibanding periode yang sama pada tahun 2019, yang tumbuh 5,8% dari Juli 2019
Pertumbuhannya minus 12,4% yang disebabkan karena banyaknya masyarakat dan dunia usaha yang mendapatkan insentif pajak. Pendapatan negara turun karena penerimaan perpajakan terkontraksi 50,6% dari target APBN yang disebabkan oleh pandemi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional: 1. Sumber daya manusia, 2. Sumber daya alam, 3. Penawaran dan permintaan agregat, 4. Ketersediaan modal, 5. Kesejahteraan masyarakat, 6. Kebijakan pemerintah. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Sekarang lanjutkan ke kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Oke, kelompok 2 silakan Dwi, boleh buka maskernya untuk presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jakarta, https www.antaranews.com, tanggal 16 Juni 2020. Pendapatan negara turun 9% pada Mei 2020. Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga 31 Mei 2020 mencapai 664,3 triliun atau baru mencapai 37,7% dari target sesuai dengan Perpres 54 tahun 2020 sebesar 1.760,9 triliun. Penurunan pendapatan nasional diakibatkan oleh wabah COVID-19 karena perusahaan, perorangan, dan kegiatan mengalami tekanan yang terlihat pada Mei 2020. Hingga bulan Mei 2020, defisit mencapai 179,6 triliun. Oke, terima kasih kelompok 2. Lanjutkan dengan kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 diwakili oleh Silvi. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Jakarta, Kompas.com, 26 Agustus 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani, realisasi pendapatan nasional hingga Juli 2020 mencapai 922,2 triliun atau 54,3% dari target perubahan APBN dalam Perpres 72 tahun 2020 sebesar 1.699,9 triliun. Sri Mulyani Indrawati menunjukkan pendapatan tersebut turun 12,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 yang tumbuh 5,8% dari Juli 2018. Pertumbuhannya adalah minus 12,4% yang disebabkan karena banyaknya masyarakat dan dunia usaha yang memanfaatkan insentif pajak. Terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Jadi saya simpulkan, jadi pendapatan nasional di tahun 2020 itu mengalami penurunan dikarenakan apa? Banyaknya masyarakat yang banyaknya masyarakat atau pengusaha yang memanfaatkan insentif pajak sehingga target penerimaan pajak itu tidak tercapai sehingga APBN di tahun 2020 itu mengalami defisit. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional itu? Yang pertama apa? Sumber daya manusia. Yang kedua sumber daya alam. Yang ketiga permintaan dan penawaran agregat. Yang keempat struktur modal. Yang kelima daya kesejahteraan masyarakat dan yang keenam adalah kebijakan pemerintah. Oke, silakan dikumpulkan hasil presentasinya dan kembali tempat duduknya seperti semula. Dari bagian yang dijelaskan tadi itu terdapat beberapa aliran atau arus. Pertama apa saja ya? Arus produksi. Arus produksi apa lagi? Arus pendapatan. Yang ketiga? Arus sosial.
tahun. Rumusnya Y sama dengan NTB 1 ditambah NTB 2 ditambah NTB 3 dan seterusnya. Di mana keterangannya Y sama dengan pendapatan nasional, NTB 1 adalah nilai tambah barang 1, NTB 2 adalah nilai tambah barang 2, dan NTB 3 adalah nilai tambah barang 3 dan seterusnya. Oke, yang kedua itu adalah pendekatan pendapatan adalah menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama periode tertentu. Rumusnya Y sama dengan R plus W plus I plus P. Keterangannya di mana Y itu adalah pendapatan nasional, R itu rate atau sewa, W itu wage atau upah, I-nya itu interest atau bunga, P-nya itu profit atau laba. Oke, untuk yang ketiga itu ada pendekatan pengeluaran adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama periode tertentu. Rumusnya Y sama dengan J plus I plus G plus X min N. Keterangannya di mana Y itu adalah pendapatan nasional, C-nya itu konsumsi rumah tangga, I-nya itu investasi, G-nya itu pengeluaran pemerintah, X-nya ekspor, I-nya impor. Oke, yang berikutnya ini ada contoh soal, kalian perhatikan. Jika diketahui data sebagai berikut dalam rupiah. Yang pertama ada pendapatan gaji itu 5 juta, keuntungan 750.000, bunga modal 480.000, pengeluaran konsumsi 10.000, menyewakan tanah 5 juta, investasi 7 juta, pengeluaran pemerintah 15 juta, ekspornya 8 juta, dan impornya 3 juta. Oke, anak-anak, dari data-data situlah besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Oke, kalian perhatikan, kita bahas bersama. Anak-anak, kalian harus serius ya memperhatikan yang penjelasan Ibu, karena soal metode pendapatan nasional ini selalu keluar di ujian nasional. Jadi kalian ngerti ya kalau tidak bisa. Oke. Anak-anak, sekarang kita lakukan pembahasan yang pertama. Yang A itu pendekatan pendapatan. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Apa dari rumusnya? Y sama dengan R plus B plus I plus P. Oke, kita masukkan Y sama dengan rate-nya tadi 5 juta. Kita tambahkan gaji atau wage-nya tadi 5 juta. Interest atau bunganya tadi sebesar 450.000. Dan laba tadi berapa labanya? 750.000. Jadi 5 juta ditambah 5 juta ditambah 480.000 ditambah 750.000, jumlahnya Y-nya sama dengan 950.000. Jadi pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan adalah sebesar 11.230.000. Oke, anak-anak, sampai di sini bisa diikuti? Ada pertanyaan? Siap, ada. Pas. Oke, semuanya sudah pintar, bagus ya, good. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke tahap yang kedua. Yang kedua itu pendekatan pengeluaran. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi langkah-langkahnya, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Apa tadi rumus pendekatan pengeluaran? Kita masukkan Y sama dengan C plus I plus G plus X min N. Oke, anak-anak, kita masuk kembali Y sama dengan konsumsi rumah tangga tadi kita masukkan 10 juta, investasinya tadi sebesar 7 juta, pengeluaran pemerintah berapa? 15 juta, ekspornya 8 juta, dikurangi impornya berapa, nak? 3 juta. Jadi 10 juta ditambah 7 juta ditambah 15 ditambah 8 juta, hasilnya 40 juta, kita kurangkan 3 juta, Y-nya sama dengan 37 juta. Jadi pendapatan nasional dengan
ada yang belum jelas? Oke, silakan. Oke, Silviana. Di bagian D, Ya? bisa nggak Bu seandainya Ya. tanda dalam kurung dihilangkan, langsung ditambah dan dikurang? Oke, jadi pertanyaannya kalau misalnya pendekatan pengeluaran itu rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X min N. Bisa tidak kalau tanda kurungnya itu kita lepas ya, langsung saja ditambahkan boleh. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau pakai tanda kurung boleh lah langsung saja dibuat rumusnya itu Y sama dengan C plus I plus G plus X min N. Hasilnya akan sama. Kalau mau dibuat tanda kurung tambah dalam kurung X min N boleh, mau dihilangkan tanda kurungnya boleh, hasilnya tetap sama. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Naya, kalau tidak ada pertanyaannya, Ibu akan memberikan refleksi terlebih dahulu. Jadi Ibu akan memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Refleksinya dijawab secara lisan saja, Naya. Sekarang Ibu berikan refleksi kepada kalian. Siapa yang bisa nanti silakan tunjuk tangan. Oke. Dari pembelajaran kita yang Ibu sampaikan tadi, apa yang kamu ketahui tentang pendapatan nasional? Oke, sini silakan. Pendapatan nasional adalah total jumlah pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa selama periode tertentu. Oke, sini terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini yang baik ya. Oke, yang kedua, apa saja di dalam metode perhitungan pendapatan nasional itu, Nak ya? Ada 3 pendekatan. Oke, siapa kira-kira yang bisa Oke, Putri silakan. Pendekatan apa saja yang dilakukan dalam metode perhitungan pendapatan nasional? Yang pertama, Pendekatan produksi. oke, pendekatan produksi. Pendekatan pendapatan. Oke, pendekatan pendapatan. Dan pendekatan Dan pendekatan pengelola. Oke, terima kasih semuanya sudah ikut baik ya. Nanti kami lanjut anak-anak yang rajin yang selalu memberikan kreasi ini, Ibu berikan hadiah untuk pembagian rapor. Mau tidak beri hadiah? Oke, siap. Oke, anak-anak ya. Sekarang Ibu tarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Pendapatan nasional itu adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Oke, untuk metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Oke, jadi Ibu sudah memberikan kalian refleksi, Ibu sudah juga membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang yang kalian kerjakan tes formatifnya 10 soal pilihan ganda di kertas selembar. Ibu berikan waktunya 5 menit. Pilihan ganda, kalau soal yang kurang jelas bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu. Nah, sudah selesai, silakan dikumpulkan. Oke, kumpulkan.
Karena kalau nilai kamu bagus dari tugas-tugas yang Ibu berikan itu nilainya bagus. Nanti kalau nilai bagus ya benar peringkat akan Ibu berikan nanti apa? Hadiah berupa jalan-jalan gratis. Mau tidak? Oke ya, anak-anak. Jadi materi kita hari ini sudah kita lalui, kita sudah berdiskusi, sudah masuk ke materi, sudah tugas formatifnya. Oke, untuk pertemuan kita minggu depan, Ibu akan membahas materi mengenai konsep-konsep pendapatan nasional. Ibu juga akan membahas minggu depan itu manfaat pendapatan nasional. Jadi untuk materi yang minggu depan nanti Ibu berikan kepada kalian, Ibu bantu terlebih dahulu. Nanti setelah Ibu proses, Ibu copy, akan Ibu berikan kepada kalian sama seperti pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu harapkan kerjasamanya ya sebelum Ibu masuk kelas kalian sudah membaca terlebih dahulu materi yang Ibu sampaikan, sehingga dalam kegiatan kalian kita adanya interaksi antara siswa dan guru itu kan lebih aktif. Ya, diperhatikan untuk yang hari ini Ibu sampaikan di sini terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran ini kita tutup dengan berdoa bersama. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai belajar mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita berjumpa lagi di minggu berikutnya. Jangan lupa walaupun libur kita harus tetap semangat belajarnya. Tengah menghadapi pandemi ini jangan lupa jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Oke, see you.